Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu yang soleh dan soleha selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ketemu lagi sama Ibu Maryam dalam video pembelajaran Akidah Akhlak. Nah, dalam pembelajaran Akidah Akhlak kali ini di semester 2 kita sudah memasuki pelajaran keempat ya, yaitu tentang bab tolong menolong. Kehidupan umat manusia di dunia ini berawal dari siapa? Berawal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, berawal dari situ, kemudian dari keduanya melahirkan banyak keturunan dan menyebar ke berbagai tempat yang ada di muka bumi, sehingga hiduplah beberapa generasi hingga saat ini. Nah, itu berawal dari situ ya. Nah, dari kehidupan manusia dari situ menandakan apa? Menandakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Kita sebagai seorang anak pasti membutuhkan ayah dan ibu kita. Kemudian kita ketika di sekolah pasti membutuhkan siapa? Membutuhkan ibu guru, membutuhkan teman-teman sekelas kita ya. Jadi sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri. Nah, manusia itu pasti membutuhkan bantuan orang lain, pasti membutuhkan bantuan sesama manusia lainnya. Coba kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, sejak kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, apakah kita memerlukan bantuan orang lain? Tentunya iya ya. Coba kita teliti lagi. Dari kita bangun tidur, kemudian kita lapar, ingin sarapan, kemudian kita membeli sarapan keluar gitu ke orang lain. Coba bayangkan kalau nggak ada orang lain yang jualan makanan pagi hari, kita makannya dari mana? Kan bisa masak, Bu. Oke, masak. Kita bahan makanannya dari mana? Dari pasar. Bayangkan kalau di pasar nggak ada yang jual sayur-sayuran, daging, makanan dan lain sebagainya. Kita makannya dari mana? Jadi pada dasarnya manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti membutuhkan bantuan orang lain tanpa kita sadari. Enggak Bu, saya mah tiap hari apa-apa sendiri aja. Contohnya apa? Misalkan ya itu tadi, saya masak sendiri, kemudian saya beres-beres rumah sendiri dan lain sebagainya. Oke, Ibu kasih contoh lagi. Ketika kita mandi sikat gigi nggak? Pasti sikat gigi kan? Nah, bayangkan kalau nggak ada orang yang membuat sikat gigi itu. Bayangkan kalau nggak ada orang yang membuat odol, sabun, sampo, dan lain sebagainya. Kita mau mandi pakai apa? Nah, itu. Jadi tanpa kita sadari kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain setiap harinya. Ya, jadi semua itu dalam Islam pun mengajarkan bahwa kita harus saling menolong, harus saling tolong menolong dalam apa? Dalam kebaikan. Dan Islam juga melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kemungkaran atau keburukan. Jadi tolong menolongnya dalam hal kebaikan, dalam hal kebermanfaatan, ya, jangan dalam keburukan. Jangan tolong menolong dalam mencontek, dalam apalagi mencuri misalkan, kemudian apalagi pokoknya dalam keburukan itu tidak boleh ya. Tolong menolongnya harus dalam kebaikan. Nah, di sini kita lihat di halaman 74 ada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, coba disimak baik-baik. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa.
dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran tuh. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya tuh. Jadi kata-kata Ibu Maryam tadi yang kita harus tolong menolong dalam kebaikan itu bukan Ibu Maryam yang ngomong, tapi apa? Tapi itu ada dalam Quran. Itu sudah menjadi perintah Allah. Jadi kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan, jangan dalam hal keburukan. Itu tadi tentang bab tolong menolong. Ibu akan jelaskan setengahnya dulu, nanti selanjutnya Ibu akan jelaskan di video pembelajaran pekan depan ya, setelah UTS. Ya, jangan lupa pekan depan kita sudah melaksanakan PTS ya, penilaian tengah semester. Jadi jangan lupa tugas-tugas bagi anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas segera dikerjakan biar nilainya dicicil, biar ibu gurunya juga nggak repot ya. Jangan lupa belajar yang nurut sama mama papa. Mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke, yuk kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.